Pembangunan yang merata dan inklusif merupakan fondasi utama dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. Namun kenyataannya, masih terdapat disparitas yang mencolok baik antar daerah maupun antar kelompok gender. Untuk memahami tantangan ini secara lebih mendalam, pada video ini saya Vinky Di Pratama akan mengulas hubungan antara pendapatan per kapita dengan indikator pembangunan manusia, dampak kesenjangan wilayah terhadap kualitas hidup, serta pentingnya kesetaraan gender dalam pembangunan berkelanjutan. Seperti apa penjelasannya? Mari kita simak video berikut ini. Meskipun sekilas terlihat adanya pola bahwa provinsi dengan pendapatan per kapita tinggi cenderung memiliki IPM dan IPG yang juga tinggi, hubungan ini tidak selalu bersifat mutlak atau linear. Untuk memahami lebih dalam, kita perlu menganalisis keterkaitan ini dari sisi struktural dan konteks lokal masing-masing provinsi. Yang pertama, kompleksitas hubungan pendapatan dan IPM. Rata-rata pendapatan per kapita hanyalah salah satu faktor dalam pembangunan manusia. Misalnya, DKI Jakarta memang memiliki pendapatan tertinggi dan juga IPM paling tinggi. Namun, ini juga dipengaruhi oleh infrastruktur kota yang sudah maju, akses mudah terhadap layanan publik, dan kebijakan pembangunan yang lebih stabil. Sebaliknya, Jawa Barat memiliki pendapatan lebih tinggi dibandingkan NTT, tetapi selisih IPM-nya tidak sebesar selisih pendapatannya, menunjukkan bahwa efektivitas pemanfaatan pendapatan untuk pelayanan dasar juga sangat penting. Dengan kata lain, tingginya pendapatan belum tentu secara otomatis menaikkan IPM jika tidak disertai distribusi pendapatan yang merata dan penggunaan anggaran publik yang efisien. Lalu yang kedua, IPG tidak selalu berbanding lurus dengan pendapatan. Menariknya, IPG tidak selalu mengikuti tren pendapatan. DKI Jakarta memang unggul dengan IPG 91,3, namun Jawa Barat yang pendapatannya juga cukup tinggi memiliki IPG yang lebih rendah yaitu sebesar 89,0. Sebaliknya, NTT memiliki IPG 86,5 yang tidak terlalu jauh dari Jawa Barat meskipun pendapatannya jauh lebih rendah. Ini mengindikasikan bahwa kesetaraan gender bisa tumbuh meski di tengah keterbatasan ekonomi, tergantung pada budaya lokal, peran organisasi masyarakat, dan perhatian pemerintah terhadap isu gender. Jadi, hubungan antara pendapatan per kapita dengan IPM dan IPG bukanlah hubungan sebab akibat langsung, melainkan hubungan yang dipengaruhi oleh berbagai variabel. Di antaranya seperti kualitas tata kelola pemerintahan, akses terhadap pendidikan dan kesehatan, partisipasi masyarakat sipil, kebijakan afirmatif terhadap perempuan. Oleh karena itu, strategi peningkatan IPM dan IPG tidak cukup hanya berfokus pada pertumbuhan pendapatan, tetapi juga pada pemerataan, inklusi sosial, dan pendekatan berbasis kebutuhan lokal. Kesenjangan pendapatan antar wilayah di Indonesia merupakan persoalan nyata yang berdampak luas terhadap kualitas hidup masyarakat. Perbedaan besar dalam rata-rata pendapatan per kapita antar daerah tidak hanya menggambarkan ketimpangan ekonomi, tetapi juga menciptakan jurang yang ada dalam akses terhadap pelayanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan. Bayangkan seorang anak yang lahir di DKI Jakarta. Dengan pendapatan per kapita yang tinggi, ia tumbuh dalam lingkungan dengan fasilitas pendidikan lengkap, guru-guru profesional, dan akses teknologi yang menunjang pembelajaran. Namun, kini bayangkan anak lain yang lahir di pedalaman Papua. Dengan pendapatan per kapita yang jauh lebih rendah, ia mungkin harus berjalan berjam-jam hanya untuk mencapai sekolah dasar terdekat, seringkali dengan fasilitas yang jauh dari layak, bahkan tanpa tenaga pengajar yang memadai. Inilah wajah nyata dari kesenjangan. Akses terhadap pendidikan yang seharusnya menjadi hak dasar, berubah menjadi kemewahan bagi sebagian orang. Akibatnya, angka partisipasi sekolah menurun di wilayah miskin, kualitas sumber daya manusia tertinggal, dan dalam jangka panjang, masyarakat di daerah tersebut sulit keluar dari lingkaran kemiskinan struktural. Tak hanya pendidikan, sektor kesehatan juga sangat terdampak. Di daerah dengan pendapatan rendah, masyarakat sering kesulitan mengakses layanan kesehatan dasar.
Banyak keluarga tidak memiliki fasilitas kesehatan terdekat, apalagi rumah sakit dengan dokter spesialis. Risiko kematian ibu dan bayi meningkat, gizi buruk meluas, dan penyakit-penyakit yang seharusnya bisa dicegah malah menjadi wabah yang menghantui. Lebih dari sekadar angka dalam laporan statistik, kesenjangan ini adalah kenyataan sehari-hari bagi jutaan warga. Mereka hidup dalam keterbatasan, bukan karena kurang semangat atau usaha, tetapi karena sistem dan lingkungan yang tidak menyediakan kesempatan yang setara. Maka dari itu, memperkecil kesenjangan pendapatan bukan hanya tentang menaikkan angka pendapatan semata, melainkan soal memberikan akses yang adil dan bermartabat bagi setiap warga negara terhadap pendidikan dan kesehatan, dua pondasi utama bagi kehidupan yang layak. Ketika kita berbicara tentang pembangunan berkelanjutan, kita tidak hanya membicarakan gedung-gedung tinggi, jalan raya, atau pertumbuhan ekonomi. Pembangunan sejati adalah pembangunan yang menyentuh semua orang, termasuk perempuan, tanpa terkecuali. Namun kenyataannya, di beberapa daerah tertinggal seperti Papua dan Nusa Tenggara Timur, kesenjangan gender masih menjadi tantangan besar yang menghambat kemajuan bersama. Indeks pembangunan gender mencerminkan sejauh mana perempuan memiliki kesempatan yang setara dengan laki-laki dalam mengakses pendidikan, kesehatan, dan peran ekonomi. Sayangnya, rendah IPG di Papua dan NTT menandakan bahwa perempuan di sana masih belum mendapatkan ruang yang layak dalam proses pembangunan. Apa dampaknya? Pertama, rendahnya IPG memperlihatkan minimnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, baik di tingkat keluarga, komunitas, maupun pemerintahan lokal. Padahal, perempuan bukan hanya subjek pembangunan, mereka adalah penggeraknya. Tanpa suara mereka, kebijakan publik menjadi timpang dan tidak mewakili kebutuhan setengah dari populasi. Kedua, rendahnya IPG berarti perempuan masih kesulitan mengakses pendidikan dan layanan kesehatan, terutama kesehatan reproduksi. Hal ini berakibat pada tingginya angka kematian ibu melahirkan, kehamilan di usia muda, dan rendahnya pemahaman terhadap pola hidup sehat. Ketika perempuan tidak sehat dan tidak teredukasi, dampaknya menjalar ke seluruh keluarga, dan pada akhirnya ke masyarakat luas. Yang ketiga, kondisi ini menciptakan siklus kemiskinan yang berulang dari generasi ke generasi. Perempuan yang tidak mengenyam pendidikan akan kesulitan memberikan pendidikan layak kepada anak-anaknya. Tanpa intervensi, siklus ini akan terus berlangsung, menjadikan kemiskinan dan ketimpangan sebagai warisan yang diwariskan tanpa kehendak. Oleh karena itu, pembangunan berkelanjutan tidak bisa dilepaskan dari upaya membangun kesetaraan gender. Kita tidak bisa berharap kemajuan datang secara menyeluruh jika separuh masyarakat dibiarkan tertinggal. Memberdayakan perempuan di daerah tertinggal bukan sekedar pilihan moral, tetapi kebutuhan strategis untuk masa depan bangsa yang adil, mandiri, dan berdaya. Membangun Papua dan NTT artinya juga membangun perempuannya, karena ketika perempuan diberdayakan, seluruh masyarakat ikut bangkit. Dalam mewujudkan Indonesia yang adil dan merata, kita tidak bisa hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi secara nasional. Kita juga harus memperhatikan siapa yang tertinggal, di mana mereka berada, dan mengapa mereka tertinggal. Kesenjangan antar wilayah dan kesenjangan gender adalah dua tantangan yang saling berkaitan, dan keduanya harus diatasi dengan kebijakan yang terintegrasi, adil, dan berkelanjutan. Pertama, kita perlu pemerataan investasi infrastruktur dasar. Banyak daerah tertinggal masih kekurangan sekolah yang layak, rumah sakit yang memadai, bahkan jaringan internet yang menjadi kebutuhan utama saat ini. Pemerintah harus memprioritaskan pembangunan di daerah dengan IPM dan IPG rendah, seperti Papua dan NTT. Tanpa infrastruktur, pembangunan tidak akan benar-benar menjangkau seluruh rakyat Indonesia. Kedua, subsidi pendidikan dan kesehatan harus ditingkatkan secara spesifik untuk wilayah tertinggal. Anak-anak di Papua dan NTT, terutama perempuan, perlu diberikan beasiswa agar tidak putus sekolah.
Layanan kesehatan untuk ibu dan anak juga harus digratiskan di wilayah-wilayah yang paling rentan. Karena hanya dengan tubuh yang sehat dan pendidikan yang cukup, generasi muda bisa keluar dari kemiskinan. Ketiga, kita harus memperkuat peran perempuan dalam pembangunan. Perempuan bukan sekedar pendukung, mereka adalah pilar utama keluarga, ekonomi lokal, dan komunitas. Pelatihan keterampilan dan kewirausahaan bagi perempuan akan membuka peluang kerja dan meningkatkan penghasilan keluarga. Pemerintah juga harus mendorong regulasi yang menjamin perempuan terlibat dalam pengambilan keputusan, baik di tingkat desa maupun daerah. Keempat, pengembangan ekonomi lokal harus berbasis potensi daerah. Setiap wilayah punya kekuatan unik, baik di bidang pertanian, kerajinan, maupun pariwisata budaya. Potensi-potensi ini harus digarap bersama masyarakat lokal dengan melibatkan perempuan sebagai pelaku utama. Pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas adalah kunci untuk menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Terakhir, tidak ada pembangunan yang efektif tanpa pengawasan. Karena itu, perlu dibentuk sistem monitoring dan evaluasi terpadu yang melacak kemajuan pembangunan berdasarkan wilayah dan gender. Komunitas lokal harus dilibatkan secara aktif dalam merancang, menjalankan, dan mengawasi program pembangunan. Ketika masyarakat terlibat, rasa memiliki tumbuh dan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Dengan kombinasi kebijakan seperti ini yang menyatukan pemerataan wilayah dan keadilan gender, Indonesia bisa melangkah lebih dekat menuju cita-cita besar, yaitu pembangunan yang tidak meninggalkan siapapun di belakang.